Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni, ya Allah jadikanlah saya muqimas shalah, orang-orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyati, termasuk anak cucuku ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang menegakkan salat. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah kabulkanlah permohonan saya agar saya dan anak cucuku tergolong orang-orang yang menegakkan salat. Nah, insya Allah jika anak cucu kita salat, saya yakin selepas sholatnya dia bermunajat kepada Allah, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab rabbana ighfirli. Insyaallah begitu. Maka mudah-mudahan sesukses apapun tentang dunia putra-putri kita, sehebat apapun anak cucu kita tentang dunia, mudah-mudahan mereka semua ahli sholat. Ini penting, karena nanti ketika bapak ibu wafat atau kita wafat, itu yang berguna anak yang seperti ini. Anak yang cuman sekedar sukses dalam pendidikannya, dalam pekerjaannya, dalam bisnisnya, kalau tidak soleh, rugi kita punya anak. Rugi. Maka mudah-mudahan doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa itu berbunyi Rabbi habli minas solihin. As-Saffat ayat 100. Rabbi habli, ya Allah anugerahkanlah saya minas solihin, anak keturunan yang soleh-soleh. Baik. Kemudian anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki sa'ala Rasulullah, bertanya kepada Nabi. Nah, karena di sini anna rajulan, laki-laki berarti sahabat laki-laki. Tapi hadis ini tidak menyebutkan siapa nama sahabat laki-laki ini. Maka ini pentingnya ngaji tafsirnya. Makanya kata Ustadz kita tadi, syarah Arba'in An-Nawawi. Nah, ini kitab syarahnya. Kitab yang aslinya kecil sekali. Kecil sekali. Terus disyarah, ditafsirkan. Nah, berkat tafsir itu, maka kita tahu siapa laki-laki ini, namanya Nu'man bin Qawqal. Jadi namanya Nu'man bin Qawqal. Nah, sahabat Nu'man ini bertanya kepada Nabi, ya Rasul, ara'aita idza shallaitus shalawatil maktubat, jika saya sholat 5 waktu, wa sumtu ramadhana, dan saya puasa bulan Ramadan, wa ahlaltul halala, yang halal ya saya halalkan, wa haramtul harama, yang haram saya haramkan, walam azid ala zalika, maksudnya ya itu aja ya Rasulullah ibadahku. Tahajud ya belum tentu dalam setahun sekali. Duha saya sibuk ya Rasul, bahasa kita. Puasa ya Ramadan saja gitu. Tapi ya Rasul, pokoknya yang halal saya halalkan, yang halal saya kerjakan, yang haram aku tinggalkan. Itu aja. Dapatkah saya dengan hanya itu? Walam azid ala zalik, gak lebih dari itu. Bisakah saya masuk surga? Kata Nabi, qala na'am, ya bisa. Jadi ini mengandung pelajaran. Yang pertama, bahwa pentingnya ibadah sholat 5 waktu. Tadi saya sebutkan Bapak Ibu sekalian, bahwa ibadah sholat termasuk yang sering kita fahami adalah kewajiban asasi, kewajiban yang pokok setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana meneladani Nabi ketika beliau ibadah sholat? Yang pertama,
yaitu Nabi ketika hendak sholat, beliau yang pertama menyempurnakan wudu. Isbahul wudu, menyempurnakan wudu beliau. Dalam hadis nomor 251 Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bil khotoya." Wahai para sahabatku, maukah kamu aku tunjukkan satu perbuatan, satu amalan yang dapat menghapus kesalahan, yang dapat menghapus dosa, wa yarfa'u bihi darajat, dan yang dapat meningkatkan, meninggikan kemuliaan derajatmu. Yang namanya sahabat mendengar ini senang sekali, Pak. Nah, mudah-mudahan kita termasuk seperti sahabat Nabi, mendengar Nabi bersabda, kemudian isinya luar biasa, semangat untuk mencontohnya. Karena banyak orang, bukan bapak-bapak, mendengarkan hadis dibaca biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Tapi para sahabat Nabi mendengarkan hadis dibaca itu penuh kekhusyuan, semangat untuk mengerjakan jika itu perintah, semangat untuk meninggalkan jika itu larangan. Nah, apa itu isbahul wudu'i alal makarih? Menyempurnakan wudu di saat kita tidak suka. Maksudnya, contoh, kayak semalam misalnya, bapak ibu mengamalkan dawamul wudu. Bapak ibu umpamanya mengamalkan dawamul wudu, batal wudu. Mau makan, mau ambil sendok, tuh buang angin, wudu lagi, ke kamar mandi misalnya. Yang pertama. Contoh kedua, mau pergi ke pasar ngantar istri, atau istri mau ke pasar sama suaminya, mulut agak mules, nggak ada bunyinya tapi keluar angin, wudu lagi. Ini namanya dawamul wudu. Mau bekerja punya wudu, dalam tidur pun dia sebelum tidur punya wudu. Nah kemudian jam 02.30 misalnya terbangun, kenapa? Kebelet kencing. Kemudian karena bapak ibu terbiasa berwudu, dawamul wudu, maka di situ ujian kita, mampukah kita menyempurnakan wudu saat dingin sekali? Satu. Yang kedua, mau tidur lagi atau mau tahajud umpama, mampukah kita menyempatkan waktu untuk menyempurnakan wudu? Kayak apa, Pak Taufik? Menyempurnakan wudu itu dari yang fardu yang 6 ditambah belasan yang sunnah kita kerjakan semua. Kenapa? Satu, tempat wudunya nggak antri. Kedua, di rumah sendiri. Yang ketiga, maaf juga dalam kondisi kita tidak bekerja, jam 1:30 kan nggak bekerja. Nah, mampu, maka menyempurnakan wudu dalam konteks ini menyebabkan dosa-dosa kita itu mahayamhu, dihapus. Ada maaf, whiteboard Pak, Mas, whiteboard. Dihapus begini maksudnya. Ada dosa yang diampuni, ada yang dihapus. Nah, menyempurnakan wudu termasuk penghapusan. Dalam bahasa Arab, contoh, nanti di akhirat ada rapotnya Taufik, terus macam-macam dosa Taufik ya, dosa Taufik.
dosa-dosanya. Satu, bohong kepada istri. Ini saya Bapak. Bohong kepada istri. Atau dosa kedua, apa kira-kira? Dosa saya. Sering melihat mahasiswi. Kalau saya kan mungkin, karena saya kan dosen, ya kan? Kalau Bapak kan enggak, paling karyawati, ya kan? Apa lagi? Ketiga, apa kira-kira? Buruk sangka kepada DKM. Umpama, apa buruk sangkanya? DKM kemana susah, tiap ngaji nggak pernah datang umpama. Nah, tapi Pak, nanti ada penjelasan. Apa penjelasannya? Maghfur. Apa maghfur? Diampuni. Tapi tulisannya masih ada. Diampuni. Tapi kalau dihapus tidak ada ini. Terus saya lihat ini bahasa kita. Saya pernah bangun istri, kok nggak ada. Saya pernah sering lihat mahasiswi yang cantik-cantik dengan syahwat, kok nggak ada catatannya. Namanya yamhu. Itu di sini yamhu. Maha yamhu, dihapus. Yang enak ini Pak, kita pernah berbuat dosa tapi dihapus. Kalau maghfur, diampuni, catatannya masih ada. Nggak bisa ngelak kita. Oh, bohong ya dulu Mas ya. Ya kan diampuni tuh kan diampuni. Jadi tetap tawan bohongnya. Nah, kira-kira pilih yang mana kira-kira? Yang dihapus, ya kan? Nah, baik. Jadi salah satu di antara penghapusan dosa itu dengan menyempurnakan wudhu. Tapi dengan catatan, ini bukan dosa korupsi, bukan dosa hakul adami. Kalau dosa mencuri sendal yang bagus, Jumatan, bawa dari rumah sendal jepit, pulang kerfil. Ya istighfar 1000 kali, tapi sendal dipakai terus, ya itu nggak bisa. Itu milik hak an Adam. Sebelum kita berikan lagi, kembalikan sendal itu, hak orang lain kita kasih, maka Allah secara syariat belum mengampuni kita. Gitu Pak. Nah ini yang pertama. Jadi Nabi ketika sholat itu menyempurnakan wudhunya. Kedua, mendengar dan menjawab azan serta berdoa selepas azan. Kelihatannya sepele. Mendengar dan menjawab azan dan berdoa selepas azan. Makanya ketika ada azan, sebaiknya pembicaraan apapun saat itu sementara kita berhentikan. Atau jika penting, tolong di sela-sela kita berbicara, tetap suara azan kita jawab. Contoh, sedang diskusi sama istri, nanti kalau nggak dijawab marah atau berantem, jawab dulu. Ketika azan, hayya 'alas shalah, kita jawab azan. Sambil bicara misalkan, syukur-syukur dua-duanya mengerti, istri mengerti, kita mengerti, teman mengerti, sehingga pas azan sama-sama diam, konsentrasi menjawab azan. Kelihatannya sepele. Tidak sepele jika kita ada di Spanyol. Tidak sepele jika kita ada di Perancis. Tidak sepele jika kita ada di Jepang, di Korea Utara, Korea Selatan. Tidak sepele. Tidak sepele. Kenapa? Tidak ada azan.
Waktu belum perang, saya tugas ke Tel Aviv dan tentu ke Palestina. Tapi kalau di Palestina kan masih banyak masjid, banyak azan. Di tempat minoritas saja, Islam minoritas, itu di Nativity. Bahasa Arabnya itu Baitul Lahmi, Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa. Itu kita minoritas, tapi azan berkumandang keras sekali. Tempat tinggal saya, anggap saja ini Masjid Umar bin Khattab. Nah, radius patung kuda satu depan itu azan terdengar dengan keras. Sampai-sampai saya nggak mandi, kenapa? Kan takut telat subuhnya. Azannya begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung bangun, dingin-dingin. Kenapa? Karena saya jauh jalan kaki, nggak punya motor, nggak punya sepeda, nggak ada mobil, jalan kaki. Kenapa? Ingin mendengarkan azan dan jangan sampai telat berjamaah, itu aja. Tapi ketika kita ada di Amerika, ada di Jepang, ada di Korea, ada di Prancis, Inggris, di Jerman, mendengar azan itu sulit kalau bukan dari sini. Gitu, Pak. Nah, sahabat Rasulullah namanya Ummi Maktum, ketika yang berazan adalah sahabat Bilal. Beliau orang tua buta, tapi orang tua buta yang rumahnya tidak dekat dengan masjid, tidak pernah telat mendengarkan azan. Sehingga beliau itu menjadi patokan. Tongkatnya berbunyi, tek, tek. Oh, waktu sholat mau tiba. Apa tandanya? Ummi Maktum tongkatnya berbunyi lewat tek, tek. Menjadi jam tertentu. Pas maghrib, tek, tek. Oh, waktu maghrib mau tiba. Karena apa tandanya? Ummi Maktum lewat depan rumah saya. Itu Ummi Maktum, buta, tua, tidak pernah telat untuk mendengarkan azan. Bukan sholatnya, mendengarkan azan. Pertanyaannya kenapa, Pak Taufik? Karena Ummi Maktum pernah mendengar Nabi bersabda, "Man qala hina yasma'un nidaa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah," sampai selesai, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Orang yang menjawab azan kemudian berdoa selepas azan, kata Rasul, orang itu berhak mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Sahih Bukhari nomor hadis 611. Jadi orang yang mendengarkan azan, menjawab azan sampai selesai dan berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, maka orang itu layak mendapatkan syafaat Nabi nanti pada hari kiamat. Kenapa? Salah satu di antara doa azan itu kan ada sholawat, ya kan Pak? Menjadikan Nabi Muhammad sebagai Allahumma rabbaha dihidawati tamma wassalatil qa'imah ati. Nah ini Muhammad danil wasilatul fadilah, nama beliau disebut dalam doa azan ini. Baik, nah ini Rasulullah mengajarkan kita menyempurnakan wudhu dan mendengarkan, menjawab azan, berdoa selepas azan. Jadi tolong jangan dianggap sepele. Karena kita di Indonesia, azan bahkan Masjid Al-Ihsan terdengar, Al-Azhar terdengar, An-Nur terdengar. Enak kita di sini. Banyak azan berkumandang. Jangan sampai Indonesia nanti seperti bangsa-bangsa lain yang kita tahu bersama. Spanyol dulu azan berkumandang di mana-mana, hari ini sepi azannya. Nah, kalau yang pernah ke Spanyol ya akan tahu
Masjid yang besar menjadi tempat ibadah orang lain. Artefak keislaman diganti oleh agama lain, kan gitu Pak. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, menyegerakan di awal waktu. Menyegerakan di awal waktu, meskipun ada kalanya Nabi mengakhirkan. Tapi untuk yang mengakhirkan jangan dicontoh untuk konteks Pondok Timur Mas. Umpama, ayo sekali-kali di KM kita jamaah sholat isya jam 9 malam, repot. Mencontoh yang ini, jangan. Karena kita mencontoh Nabi itu sangat bagus, tapi dalam beberapa hal jangan dicontoh. Contoh, Nabi punya rumah. Rumah Nabi itu tidak ada WC-nya. Rumah Bapak Ibu, toiletnya berapa? Minimal 2, ya kan? Nah ini ada yang, ada lagi ingin mencontoh Nabi, kita nggak bakal mampu, nggak bakal mampu kayaknya. Nabi tahajud lama, bacaannya 6 juz. Kita berapa juz? Paling kul ya kulhu, alam nasroh, alam taro, itu kita. Tanya guru kita, imam kita yang hafal Quran, pernah nggak tahajud 5 juz? Yakin tidak pernah. Tanya dah ustadz kondang siapapun di Indonesia, pernah nggak tahajud sampai sebegitu? Enggak. Tapi kalau bapak ke Temboro itu tahajud sampai hafal, sampai selesai Quran hatam, itu iya. Kapan-kapan bapak ke Temboro, Magetan ya, itu tahajud sampai 1 Quran selesai. Enggak kuat ya, Pondok Timur Mas enggak kuat. Wong kita ini di traweh cuman 11 aja enggak kuat, pinginnya siapa imamnya? Ustadz Fulan. Seneng. Kenapa? Cepat. Itu kita, meskipun bacanya tartil, tapi tetap kenapa cepat? Kalau Ustadz Fulan mah 1 halaman dibagi 3 gitu kan. Kalau Ustadz itu 1 halaman bagi 2. Itu kan ya ini. Baik. Menyegerakan di awal waktu. Dalam kitab Abu Dawud nomor hadis 426 bahwa Nabi bersabda, awal waktu ridwanullah, bahwa awal waktu itu menyebabkan ridho Allah turun kepadanya. Di orang yang sholat di awal waktu menyebabkan Allah ridho kepadanya. Wa akhiruhu afullah, tapi ketika di akhir waktu tetap dia sholat. Misal Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata hamba Allah ini datang sebelum waktu azan berkumandang. Ada juga orang yang udah azan gak denger, sholat 5 waktu juga gak berjamaah, tapi sholat. Sholat asar teman-temannya jam 15.30, dia jam 4:30. Sholat isya teman-temannya jamaah di masjid Al-Ihsan, dia sholatnya campur sama witir. Jam berapa? Jam 3:30. Temennya sholat zuhur tepat waktu berjamaah, dia sholat jam berapa? Jam 14.30. Nah, kata Nabi, wa akhiru afullahi, orang sholat di akhir waktu, maksudnya masih ada waktu, masih ada, tapi dia sholat, maka dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Nabi menyebutkan, wa innal abda la yusalli as-salata wa lam yukhrijha min waqtiha wa lima fatahu min awal waqti khairun minad dunya wa ma fiha. Tapi jika hamba Allah ada yang sholat di awal waktu, maka dia mendapatkan dunia dan isinya, kata Nabi. Kemudian sahabat Ummu Farwah qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Aina amal afdal ya Rasulullah? Kata Ummu Farwah, Nabi ditanya oleh sahabat, amal apa yang paling afdal? Qala as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktunya. Maka mudah-mudahan kita mampu mengamalkan yang ketiga, menyegerakan di awal waktu. Yang keempat, Nabi menyebutkan yaitu meluruskan shaf, meluruskan shaf. Ketika berjamaah ya, ketika berjamaah. Kenapa? Nabi menyatakan inni la'arasyayatin tadkhulu fi khil sufuf. Bahwa saya sungguh melihat setan masuk di sela-sela shaf itu. Maka shafnya dirapatkan dan luruskan. Patokannya bagaimana Pak Taufik? Patokannya jangan sampai, maaf, kita bertiga. Jangan sampai ketika kalau ini masih bisa dianggap meskipun kaki tidak nempel, yang penting yang dimasukkan itu ada di depan. Nah, masih ada salah satu orang masuk. Nah, ini menyebabkan setan masuk sini. Oh, saya gitu tadi bisa masuk. Saya boleh juga masuk. Tuh, apalagi Pak Arif. Itu bisa masuk. Oh, saya bisa masuk. Makanya, rapatnya, nah, bisa mudah. Makanya itu. Banyak dari jangan gitu. Jadi shaf diluruskan. Tetapi penting untuk imam. Jadi yang contohkan Nabi itu sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Bunyinya sawu sufufakum ini redaksinya sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Redaksi yang lain atau min iqamatis shalah, ada dua. Min iqamatis shalah. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah atau min tamamis shalah. Kata Nabi, luruskan shafnya. Maka sungguh lurusnya shaf itu termasuk bagian dari kesempurnaan sholat. Itu. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, yaitu khusyuk dan tumaknina. Khusyuk dan tumaknina. Untung Pak Bu, khusyuk itu tidak masuk rukunnya sholat. Umpama masuk rukunnya sholat khusyuk, wah repot itu dah. Kita sering ulang, Allahu Akbar, khusyuk masian. Terus baca Fatihah imamnya khusyuk. Terus waladdallin amin. Kita baca Fatihah. Selesai amin, imamnya masih baca panjang lebar. Wah, itu mulai gelambiar. Nanti gelambiar itu ya. Hati sudah kemana-mana, pikiran kemana-mana.
Akhirnya apa? Karena imamnya kepanjangan, mikirin itu. Mikirin. Ada jam. Udah berapa menit ini? Nah, itu aku sudah. Untung khusyuk itu bukan rukunya sholat. Tetapi ketika sholat harus khusyuk, kita upayakan. Dalam Al-A'raf ayat 205. Al-A'raf 205. Wa la takum minal ghafilin. Jangan engkau termasuk ketika sholat termasuk orang-orang yang lalai. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Siapa orang yang ketika sholat mereka khusyuk? Nah ini. Maka Hasan al-Basri menyatakan kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fahiyal uqubati asra. Orang yang sholat tapi tidak khusyuk, maka ia lebih cepat mendapatkan balasan yang tidak baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ah, ini Hasan al-Basri. Memang beliau tergolong ulama yang sangat hati-hati sekali. Baik, jadi ketika kita berupaya untuk masuk surga dengan cara 5 waktu kita terjaga, maka kita ikuti bagaimana Rasulullah. Yang pertama, menyempurnakan wudhunya, mendengar dan menjawab azan, berdoa selepas azan, sebisa mungkin menyegerakan di awal waktu sebagai bukti bahwa kita ini betul-betul seruan Allah nomor 1. Kemudian ketika kita sholat berjamaah, kita luruskan shaf kita dan khusyuk dalam sholat. Ini baru sholat, Pak, belum wasumtu Ramadhana. Baik, sebelum saya tutup, lanjutannya minggu depan insya Allah. Kemarin di Saudi Arabia pada 2 hari yang lalu, muncul usulnya begini, Pak DKM. Bagaimana kalau tolong dibuka Pak Arif sambil buka Al-Quran Al-Baqarah 197. Saya sambil menerangkan bagaimana agar ibadah haji itu bukan hanya bulan Dzulhijjah, biar orang Indonesia nggak ngantri seperti hari ini. Ini usul dari Jeddah. Akhirnya ramai, Pak. Nah, yang seperti ini pernah usul dari Indonesia. Itu dari Indonesia. Dengan alasan Al-Baqarah 197. Udah ketemu, Pak? Al-hajju ashhurum ma'lumat. Silakan Pak Arif dibaca artinya. Udah ketemu yang lain? Silakan diartikan, dibaca artinya. Silakan. Nah, silakan Bu, silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Muslim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Oke, bulan-bulan ya Bu ya. Kalau bulan-bulan berarti bukan 1 bulan kan? Terus ada penjelasan bulan apa saja itu? Ada penjelasan? Tidak ada. Bulan-bulan yang dimaklumi berarti bukan 1 bulan kan? Ini saya sebagai penutup agar kita nggak termakan liberalisme dalam beragama. Ada yang tahu penjelasannya? Maaf, dari ya bulan apa aja? Ya,
Ya, 3 bulan itu, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Usul yang kedua, orang Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, bulan Dzulqa'dah atau bulan Dzulhijjah, jangan Syawal. Karena orang-orang Jawa itu Indonesia, Pak. Di orang-orang di Saudi itu nyebut orang Jawa itu Indonesia. Karena orang-orang Jawa kalau Lebaran Idul Fitri pulang kampung, tradisinya panjang, kan begitu. Indonesia Dzulhijjahnya atau Dzulqa'dah aman. Untuk orang Arab Saudi Dzulhijjah. Ini bagi-bagi begitu. Jadi untuk bulan Syawal kira-kira negara mana? Bulan Dzulqa'dah kira-kira bulan Dzulqa'dah siapa negara mana aja, biar nggak antri katanya. Kenapa? Karena Allah mengatakan al-hajju asyurum ma'lumat. Ya Bu ya, betul kan Bu ya? Pertanyaannya, betulkah itu bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah? Iya. Bahwa yang disebut bulan-bulan itu adalah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah. Pengajian seperti ini sampaikan di PTM karena saya yakin secara intelektual bisa menangkap. Nah, dalam beragama ada yang ta'abbudi, ada yang ta'akuli. Ta'abbudi itu tauqifi. Tauqifi itu tidak boleh ngarang-ngarang, nggak boleh berkreasi. Itu namanya ta'abbudi, namanya tauqifi. Tapi kalau ta'akuli, akal berperan, silahkan. Seperti Bapak Ketua DKM kita ini, itu banyak yang ta'akuli, berpikir bagaimana investasi dalam Islam bisa berkembang. Itu banyak bermain ijtihad. Bagaimana wakaf ini bisa produktif, seproduktif mungkin untuk supaya aset umat Islam cepat meningkat. Itu banyak peran ta'akulinya. Tapi kalau untuk sholat tidak boleh ta'akuli. Sholat kita kan sedang pulang kampung atau sedang hajatan, menikahkan anak jam 11 sampai jam 2. Udah kita jamak aja dah. Apa jamaknya? Jamaknya subuh, zuhur, asar. Gitu kan. Kenapa? Sibuk Pak Taufik. Ya kan kadang-kadang orang komplek begitu. Beda dengan orang kampung. Orang komplek itu biasanya anaknya akad nikah jam 8 pagi, itu sebelum subuh sudah di tempat kan. Bahkan di hotel kadang-kadang kan. Akhirnya pas akad nikah aman lah, subuh masih aman, tapi zuhur asar yang sering nggak aman tuh. Ini contoh. Ini tidak bisa kita ta'akuli. Kenapa? Yang bisa dijamak itu adalah zuhur asar. Tapi ada syaratnya. Siapa saja yang boleh jamak? Baik, saya jawab. Jadi untuk al-hajju asyhurum ma'lumat, karena ini ibadah yang ta'abbudi, tauqifi, maka harus dengan teks-teks riwayat hadis. Tidak boleh akal berperan kayak teman-teman liberal itu. Dalam rangka supaya Indonesia ini nggak nunggu berkelamaan, ya Indonesia kepengen Dzulqa'dah saja dah gitu. Nah, hadis nomor 3518 dalam tafsir At-Tabari dinyatakan Nabi bersabda, yang disebut al-hajju asyhurum ma'lumat, qala Syawal, Dzulqa'dah wa asyhur Dzulhijjah. Jadi yang dimaksud bulan-bulan itu 1 Syawal, 2 Dzulqa'dah, yang ketiga 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Gitu. Ini yang pertama.
Dzulqa'dah sudah bisa haji itu maksudnya apa Pak Taufik? Ini maksudnya begini Pak. Ihram itu sudah bisa dimulai tanggal 1 Syawal. Mohon maaf, jangan samakan dengan konteks hari ini. Zaman buyut saya itu wafat umur 89, kakek 95, dan nenek 125. Nah, buyut saya tercatat bahwa beliau haji tahun 1942. Ini buyut saya. Kakek saya haji tahun 1956. Nah, saya ambil yang buyut saya. 1942 haji. Pertanyaan saya, apakah haji tahun ini sudah ada pesawat? Belum ada pesawat. Maka karena belum ada pesawat, itu para ahli transportasi umum seperti kapal laut, di kapal itu dari Indonesia di Tanjung Perak, Tanjung Priok, ya kan? Nah, kakek saya di Tanjung Perak, Surabaya. Dari Tanjung Perak ke Saudi itu butuh berapa waktu lama? Gitu. Butuh berapa lama? Gitu, Pak. Kenapa? Kalau perhitungannya salah, nanti bulan Dzulhijjah masih belum nyampe di Saudi. Ya habis. Gitu loh. Habis. Sehingga para ulama fikih mendasarkan kepada hadis-hadis Nabi itu bahwa yang dikatakan al-hajju asyurum ma'lumat, haji itu bulan-bulan yang dimaklumi itu Syawal itu sudah boleh ihram. Sudah mulai ihram. Tapi kalau ihramnya tanggal 29 Ramadan enggak sah hajinya. Ketika sampai di Mekah itu jadi umroh. Jatuhnya umroh gitu, Pak. Maka dalam konteks ini Islam itu mampu menjawab tantangan zaman. Sehingga dalam konteks zaman Nabi sampai tahun 42 kan waktu yang lama, Pak. Bukan waktu yang singkat loh ya. Sehingga ayat ini relevan untuk konteks dulu. Kenapa? Karena zaman dulu orang Indonesia saja dari sini ke Mekah butuh waktu berbulan-bulan. Nah, diperkirakan kira-kira sebelum tanggal 1 Dzulhijjah itu sudah sampai kota Mekah. Ini tidak boleh meleset. Meleset perjalanannya. Diperkirakan, terkecuali ada lain hal yang tidak kita inginkan seperti ada badai, ada angin, akhirnya harus kapal berlabuh dulu. Nah, berlabuhnya berapa lama? Nah, sehingga dari sini para ulama ahli fikih mendasarkan kepada hadis tadi itu bulan Syawal itu sudah mulai boleh ihram. Itu, Pak. Kemudian cukup lama. Tahu di mana masih pakai angin? Pesawat. Masih kapal. 56 aja masih kapal laut ya, Pak ya. 56. Nah, sehingga dalam menjawab teman-teman liberal ini, enggak begitu. Dia bertanya lagi. Nabi kan enggak menjelaskan tanggal 9-10 Dzulhijjahnya. Begitu. Kita jawab bahwa betul kalender Hijriyah itu mulai ada pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Tetapi nama-nama bulan Syawal dan seterusnya itu sudah ada sebelum Nabi lahir. Kemudian dikatakan hijriyahnya itu dimulai dari awal Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Tetapi nama bulan dan tanggalnya sudah ada.
Gitu, Pak. Sehingga dengan logika berpikir seperti ini, bahwa tidak menyalahi ulama-ulama fikih menetapkan haji hari ini itu tidak salah. Yang ketiga, bahwa Nabi menyebutkan ayyamut tasyrik itu tanggal 11, 12, 13, hari di mana kita dilarang berpuasa. Yang tanggal 11 itu sudah habislah semua persoalan haji. Makanya Nabi menyebutkan 10 awal bulan Dzulhijjah. Sehingga rentetan ibadah haji itu bisa dimulai ikhramnya tanggal 1 Syawal sampai menjelang pelaksanaan ibadah haji yang hari ini. Dan kita saja yang Indonesia modern hari ini nggak bisa langsung berangkat kan Pak, visanya ya kan? Yang belum punya paspor bikin paspor pun nggak bisa sesingkat mungkin. Visanya kan nggak segampang itu. Apalagi ada hubungan antar negara. Nah ini problematika yang memang harus ada. Kenapa? Karena memang itu aturan hukum internasional. Sehingga teman-teman liberal mengusulkan supaya haji itu berkemanusiaan, kata dia. Kenapa? Gak berjubel-jubel, orang dikumpulkan jadi satu bulan, satu tempat ini, akhirnya kan gak manusiawi Pak Taufik. Biar kita manusiawi, udah bagi-bagi aja. Syawal untuk negara mana, Dzulqa'dah negara mana, nggak bisa begitu. Kenapa? Karena Nabi sudah mengatur tentang ibadah haji itu. Penutup. Nah, ini jawaban terakhir. Apakah Nabi mencontohkan itu? Oh enggak mencontohkan. Pak Taufik, Nabi kan memang itu haji yang pertama dan terakhir. Haji pertama dan terakhir. Iya betul. Tetapi dari banyak teks hadis itu bahwa Nabi menyebutkan Yaumun Nahar. Yaumun Nahar itu tanggal 10 Dzulhijjah. Awal Dzulhijjah itu hari penyembelihan. Sehingga tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah itu rentetan ibadah haji yang pokok. Gitu. Sehingga apa yang akan kita jawab kepada orang-orang pemikir, orang-orang liberal itu dapat dibantah. Adapun terkait kita nunggu sampai tahun 45 baru berangkat, itu sudah suatu hal yang logis kita terima karena jumlah umat Islam semakin lama semakin banyak. Nah, yang kedua, orang Indonesia sangat bersemangat untuk ibadah haji. Ambil positifnya saja. Baik, itu saja dari saya sebagai tambahan informasi. Sebetulnya Pak, Bu, info seperti ini sudah lama. Jadi bukan hanya kemarin di Jeddah lagi rame, tapi di Indonesia pun pernah ada usul seperti itu. Yang usul itu lagi-lagi dari kalangan liberalis untuk mengusulkan supaya ibadah haji itu 3 bulan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi dia nggak tahu bahwa Nabi membatasi Dzulhijjah itu hanya 10 hari. 10 hari. Teksnya seperti itu. Baik, mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.